Semakin aku rajin ibadah di agamaku sebelumnya, kok aku ngerasa ada ayat-ayat tuh yang menjustifikasi gitu. Di situ mereka marah banget, disuruh keluar lah, pilih mereka atau pilih Yesus. Teman-temanku yang deket juga pergi. Jadi bener-bener aku sendirian doang tuh Pak. Waktu itu aku dibilang, aduh kamu nih sebenarnya nggak memenuhi spek sebagai presenter. Aku lihat di IG kamu dapat presenter terbaik loh. Aneh kan Pak? Itu keren banget loh. Itu aneh kan? Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa untuk episode ini, Kartika Berliana. Yeay! Apa kabar? Baik. Thank you udah datang ke sini. Iya. Kartika, kita pertama kali ketemu di ibadah. Betul. Di ibadah gereja. Iya betul. Waktu itu lagi kaum ibu kalau nggak salah ya. Bener. Kamu kayak muda sendiri di situ. Bener, karena aku bukan jemaat situ Pak. Oke. Jadi waktu itu emang lagi drain banget karena capek banget sama kegiatan, minta libur sehari dari kerjaan, terus ya main ke mall cuma buat ngopi. Tapi waktu lagi muter-muter, aku juga baru tahu di mall itu ada gereja. Iya. Terus di saat yang sama ada ibadah. Iya. Ada foto Bapak, ya udah coba masuk gitu. Iya. Terus akhirnya gue nggak pernah lupa kita ketemu di depan, terus ngobrol-ngobrol singkat, dan di situ gue baru tahu juga ternyata Kartika nih presenter sports. Betul, presenter sport. Bapak juga suka sport banget kan? Suka banget. Aku pernah dengar Bapak kayak bilang suka basket, ya kan? Makanya ini kece banget, sampai sepatunya juga kece banget. Ini sepatu basket. Ini sebenarnya bukan sepatu basket. Jadi gini, gue ini kolektor Converse. Wow. Jadi gue suka banget Converse, tapi gue suka beli Converse itu yang agak-agak anti mainstream gitu. Jadi yang biasanya yang paling gue suka tuh Converse Jepang. Custom. Bisa dibilang hanya diproduksi untuk market Jepang aja. Dan sesekali ya pastinya belinya online. Dan kalau yang ini khusus dia collab sama Lakers. Wow, rare edition ya. Ya, jadi ini rare banget, limited edition. Ini kalau dilihat tahun-tahunnya, ini tahun-tahun waktu Lakers juara. Wow. Jadi ada tulisannya di situ Lakersnya. Jadi ini benar-benar limited edition banget. Wah. Dan ada satu lagi yang Bulls. Jadi warnanya merah, terus ada 6 tahun di mana mereka juara satu-satu, ada tahun-tahunnya gitu. Jadi seru kan? Seru banget. Jadi dia nggak ada di toko. Jadi hari ini kita ngomongin basket kan Pak? Nah, kamu presenternya nih apa? Basket, bola atau apa? Aku sempat pernah bawain NBA juga. Oke. Ya pokoknya all sport sempat nyobain. Tapi sekarang yang paling bold itu kayak lebih ke bola. Bola. Iya. Bola tuh berarti liga apa nih? Yang paling Liga sering? Inggris, Liga Italia, Liga Indonesia gitu. Dari dulu keluarga kita itu kalau di sepak bola itu terbagi-bagi sih ya. Kalau kita ngomongin Liga Inggris ya. Adek gue ada satu yang Arsenal. Terus gue sama adek gue lagi satu lagi MU. Ya, terus ada lagi ponakan anak gue justru Tottenham Hotspur malah. Aduh, ya, kenapa kasihan banget musim ini. Dia pokoknya suka banget tuh gara-gara si siapa tuh Son. Oh ya, ya dia ngefans banget sama Son. Jadi dia tuh die hard Spurs fan lah pokoknya. Wah. Terus ada lagi ada ponakan gue juga. Kebanyakan sih majority MU lah. Oh. Kalau Kartika apa? MU juga. Wah. Jangan-jangan saya keluarganya Pak Billy. Gue angkat deh masuk ke kartu keluarga. Karena MU. Karena MU. Jadi gini, ini ada lucu juga nih. Gue sempet juga nyari sepatu yang collab sama MU. Ketemulah Adidas Samba yang collab sama MU, itu juga seru tuh. Wow. Jadi warna hitam, terus ada strip merah, terus ada logo MU-nya di lidahnya gitu. Keren lucu kan? banget. Iya, yang Beckham kan juga kan dia ngeluarin ya jersey gitulah khusus dia. Dia di endorse sama siapa ya? Adidas juga ya. Wow. Dia seumur hidup deh kayaknya Adidas. Wow. Berarti kalau misalnya ngebahas sepak bola, kamu memang suka bola atau akhirnya mau nggak mau belajar tentang dunia persepak bolaan? Awalnya memang nggak ngerti bola sama sekali, bahkan aku nggak bisa presenting Pak, karena kuliah pun bukan jurusan presenter, nggak kepikiran deh jadi presenter. Apa kuliah apa nih? International Accounting.
Accounting? Iya, Tunggu, nggak ada. Accounting kok ada internasional maksudnya? Jadi waktu itu jurusan prodinya aja. Oh. Iya, di sekolah itu. Nah, Jadi suka berhitung? iya, karena dulu tuh karena apa ya, keluarga akademisi banget deh. Jadi kayak ya haruslah kerja di BI lah apa ya begitu. Oh gitu. Gak ada sama sekali kepikiran jadi presenter dan dipakai banget sampai sekarang. Gitu. Nah, bisa terjun ke dunia itu gara-gara? Dulu ikut kayak pageant gitu, kayak Miss Putri, ada talent scouting dari Iya. TV. Iya. Kebetulan mungkin dia ngelihatnya ya public speaking juga nggak bagus sih Pak, karena waktu itu masih umur belasan tahun, masih remaja juga. Iya. Dibentuk sama dia sampai sekarang. Oke, diajarin caranya, terus akhirnya yang juga nggak tahu persepak bolaan belajar lah akhirnya. Belajar terus main gamenya juga. Oh ya. Terus update juga, saking harus ngerti kan positioning. Terus sekarang sampai suka banget. Sekarang jadi suka banget. Oh, iya. Jadi nonton nih IPL. Jadi nonton, jadi main, jadi perhatiin banget, jadi die hard fansnya tadi. Wow. Nah, gue nih dari dulu sampai anak-anak tuh pada bilang Dedi ini agama keduanya basket katanya. Karena dari tahun 86 pas mulai kuliah ngikutin NBA lah. Ngikutin NBA, nonton juga dan lain sebagainya. Jadi untuk sepak bola yang liga-liga ini itu suka tapi tidak seintens nonton basket. Tadi sebelum kesini kan sekarang lagi playoff nih ya basket. Jadi gue ngeliat skor dulu gitu. Kadang-kadang di mobil gue nyalain aja gitu sambil bawa mobil gamenya gitu. Karena suka banget, die hard banget. Jadi kalau misalnya sepak bola ya agak-agak tertinggal dikit lah ya. Oh ya update cuman skor-skornya aja gitu. Nah untuk waktu akhirnya belajar, terus akhirnya belajar dunianya dan lain sebagainya. The most challenging buat kamu tuh apa sih? Cara presentnya atau dunianya atau ngehafalin pemainnya atau gimana tuh yang paling berat lah buat kamu? Nah ini dia Pak, yang jujur itu karena udah dipercaya banget. Waktu itu kan juga masih kuliah ya, jadi kayak kebagi tuh pikirannya antara kuliah. Terus waktu itu juga baru belajar tentang Tuhan juga, karena kan sebelumnya convert. Ya jadi kayak kepisah-pisah. Terus mungkin juga aku ngerasa kerjaanku ini tuh kerjaan yang dari Tuhan gitu. Kayak disiapin long term gitu sama Tuhan, dari bener-bener bukan nol lagi tapi dari minus. Jadi itu kebagi antara belajar jadi presenter, public speaking, belajar bolanya, belajar tentang Tuhan di gereja, sama kuliah gitu. Tapi ya puji Tuhan di situ ngejalanin aja. Sendirian, udah keluar dari rumah juga kayak gitu. Karena memang backgroundnya akademis, jadi untuk kamu tuh belajar bukan sesuatu yang repot kali ya, gampang, naturally flowing aja gitu ya. Iya, kayak tiba-tiba dari sini ke sini udah langsung ketemu aja gitu Pak. Terus tadi dibilang berarti lahir barunya kapan tuh? Pas terima Yesusnya gitu, jadi your personal savior tuh kapan dan gimana caranya? Nah, jadi dari semester 5 namanya mungkin anak kuliah kali ya Pak ya. Jadi di situ di agama sebelumnya itu aku mulai kayak mulai dewasa, terus kayak mulai kesulitan juga dalam kuliah yang biasanya tuh nilainya oke lah. Tapi di semester 5 itu aku ngerasa challenging banget nih kuliah di prodi ini gitu. Aku mulai kayak minta bantuan siapa ya? Kayaknya orang tuh nggak bisa gitu. Aku mulai rajin ibadah di agamaku sebelumnya, tapi semakin aku rajin ibadah di agamaku sebelumnya, terus kayak baca kitab di agama sebelumnya, kok aku ngerasa ada ayat-ayat tuh yang nggak mensejahterakan jiwaku, malah kayak menjustifikasi gitu. Nah dari situ tuh aku mulai kayak mempertanyakan, ini aku di situ aku udah susah deh pokoknya di semester 5 itu untuk hidup di akademis sama di keluarga gitu ya. Terus nggak ada kepastian juga aku masuk surga, terus buat apa aku ibadah bangun pagi gitu jam 2-3 pagi gitu. Aku mempertanyakan hal itu tuh hampir seluruh semester kayak gitu, sampai aku dipertemukan keep sendiri. Sampai akhirnya aku setiap ke perpus aku baca-baca tentang kitab-kitab agama lain sama pengetahuan buku-buku agama lain gitu. Terus dipertemukan juga tuh sama beberapa temanku yang kebetulan prodinya itu ilmu perbandingan agama. Iya, dan itu kayak apa ya, ketemu pun kayak kenalan aja. Kamu kenapa baca ini di sini gitu-gitu kan. Ya udah kayak aku nanya-nanya, menurut kamu kenapa, kayak ada omongan-omongan yang kayaknya aku harus baca Bible juga deh at the end gitu. Baca Bible gak ngerti sama sekali Pak. Kayak ceritanya tuh kayak baca sejarah aja, gak ngerti. Terus semester berapa ya,
mau ke semester akhir tuh aku mulai ngumpulin buku-buku itu sendiri sampai akhirnya aku ketemu yang mana sekarang jadi jodohku, jadi suamiku gitu. Oke. Dia ngebantu aku banget waktu lagi skripsi, lagi nyari tentang Kristen lebih dalam lagi. Terus dia bantu aku ketemu sama Pak Pendeta gitu buat kayak belajar lebih dalam, terus belajar Islamologi, Kristologi gitu-gitu. Iya. Buat kayak fix nih, kayak aku ngerti nih sekarang apa yang aku cari gitu. Terus Apa yang membuat Kartika bilang gini, wah ini dia nih yang gue cari, ini jawabannya di sini. kepastian itu Pak. Kepastian Iya, tentang kekekalan itu bersama-sama dengan kayak Tuhan. sama Tuhan. At the end kita Wow. tuh sama Tuhan gitu. Yes. Bukan kita di laundry dulu atau bukan kita dilempar dulu ke neraka karena dosa-dosa kita gitu. Iya. Karena kayak dulu tuh aku mikir nggak fair aja Pak. Kayak kita udah susah payah di dunia, kayak memberi terus kan, kayak kita udah misal puasa, misal kita udah sedekah lah gitu, tapi kok kita udah jadi orang baik, tapi kok kita dengan dosa yang sekecil itu kita masih belum bisa mencapai surga gitu. Sedangkan itu kan yang semua orang mau gitu. Saking itu semester 5 aku saking susah payahnya gitu loh Pak. Sampai mikirnya segitu sampai ya. mikirnya segitu ya, ini buat apa sih ya aku belajar ini. Anak semester 5 biasanya mikirin lagi fun-funnya, nih mikirin keselamatan. Hebat, Iya, aku luar sampai, biasa ya. ini ngapain aku ngitung ini semua buat apa ya kan. Wow, iya. kayak, Tapi benar sih, maksudnya gini. Ini ada cerita, gak apa-apa gue ceritain ya. Ini Iya. karena Kartika ngomong, gue juga baru inget. Gue nih punya teman seorang hamba Tuhan ya, seorang pendeta lah. Nah dia tuh waktu berkisah tentang ceritanya dia terima Yesus, itu gara-gara dia itu ketemu sama satu orang pendeta juga. Dan pendeta itu bilang begini, kalau kamu mau pergi ke sebuah tempat, ke sebuah kota, kamu akan lebih nyaman kalau ngomong sama orang yang berasal dari kota itu. Iya. Misalnya tadi kamu bilang papa asal Bandung ya, istriku juga asal Bandung. Misalnya kita mau pergi ke Bandung lah ya, misalnya. Kalau kita nanya sama orang misalnya dari Jakarta atau dari Semarang, mereka nggak bisa kasih penjelasan tentang Bandung yang benar. Tetapi kalau kita ngomong sama orang Bandung, dia akan bilang lu lewat sini. Ntar di dalam situ lu bisa ke sini, bisa ini. Dia akan tahu detail lah. Nah, pendeta itu ngomong sama temen aku ini, yang akhirnya juga jadi pendeta. Dia bilang gini, lu kalau mau ke sorga, lu harus ngomong sama pribadi yang datang dari sorga. Kan Yesus menjelma jadi manusia. Terus kemudian dia mati buat kita, bangkit di hari yang ketiga untuk menembus dosa kita, dia naik lagi ke sorga. Karena memang dia asal dari sorga, ya kan? Ya lu datang sama dia, makanya disebut jalan kebenaran dan hidup gitu. Di situ membuka pikirannya dia sampai akhirnya dia ya terima Yesus gitu loh. Wow, itu rupanya jawaban ya. Mungkin kamu dari angle yang berbeda, tapi keren banget sih. Maksudnya kamu lagi cari sebuah kepastian dan kamu akhirnya menemukan bahwa ada kepastian di dalam keselamatan. Dan yang tadi Kartika bilang, aku udah buat gini, kok belum dapat kepastian? Karena memang keselamatan itu adalah iman bukan perbuatan ya. Iya betul. Di dalam Yesus ya. Wow. Jadi akhirnya kamu pas terima Yesus itu ada resistensi nggak dari keluarga lah, dari teman lah? Jadi aku juga bersyukur sih sama keluarga aku ya. Pasti mereka juga waktu aku muda tuh selalu di-provide semuanya. Ya tapi karena waktu semester 5-6 itu aku ketahuan, kok kamu punya buku-buku gini gitu. Ya di situ tuh aku ngerasa orang tuaku tuh selalu sayang sama aku karena aku anak terakhir kan. Semua selalu dikasih, selalu dicukupi. Ya jadi aku jujur aja. Aku bilang iya kayaknya aku tuh tertarik deh untuk pelajari ini lebih dalam. Oh nggak boleh, kenapa gitu? Oh ternyata kok marah ya gitu. Aku juga kaget, yang mana orang tuaku tuh nggak pernah marah besar ke aku itu. Di situ mereka marah banget. Terus ya udah aku disuruh keluar lah, pilih mereka atau pilih Yesus. Pada saat itu pun aku belum dibaptis dan masih belajar masih umur jagung lah kayak taunya gitu. Masih kuliah tuh ya posisinya. Masih kuliah. Ya. Dan ya udah aku kayaknya nggak bisa deh, aku harus pilih Yesus gitu. Tanpa alasan yang aku juga waktu itu nggak ngerti sih Pak. Nggak punya uang sendiri, masih kuliah juga, nggak punya apapun, nggak punya kendaraan, biasanya selalu dianterin kan. Ya udah tiba-tiba keluar dari rumah dengan buku seadanya, baju seadanya buat kuliah, terus nyari kosan dengan alasan mau lebih kenal sama Yesus yang aku juga belum dibaptis gitu loh Pak. Kayak aneh banget juga kalau dipikirin. Sedih gak sih waktu itu? Iya sedih banget Pak, kayak tiba-tiba sendirian, terus kayak
teman-temanku yang deket juga kan kebanyakan tuh mayoritas dari agamaku yang sebelumnya, dan itu teman-teman udah dari kecil banget lah, dari kayak SMA gitu sering main bareng, semuanya juga jadi Distant, pergi. jadi Iya, menjauh jadi ya. bener-bener aku sendirian doang tuh Pak. Sampai akhirnya ya udah ketemu sama si suamiku yang sekarang ini. Dulu pun gak pacaran Pak, cuman kayak seneng sharing aja, seneng sharing. Terus aku nanya-nanya, kebetulan dia juga waktu itu dari agama Katolik, waktu itu masih Katolik juga gitu, sekarang Kristen. Nah ya udah aku nanya-nanya, terus dia bilang, oh, aku ada kenalan ini, kalau kamu mau ini tanya aja ke dia. Dia pun nggak yang benar-benar nganterin gimana atau ngejurumusin gimana gitu loh Pak. Dia lebih ke buka jalan aja. Kalau aku nanya, aku minta tolong, ada nggak? Aku minta tolong mau tahu dari Pak Pendeta ini, mau belajar langsung. Kamu punya kenalan gak Kak? Gitu-gitu. Kamu haus banget ya, haus pengen tahu ya berarti ya? Iya, karena apa ya? Aku nggak tahu Pak. Aku kayak sedesperate itu waktu semester 5. Karena kan aku juga dari broken home. Nah aku tuh punya trust issue, kayaknya aku gak bakal bisa berumah tangga deh. Soalnya aku takut juga, kasihan Takut anaknya gagal nih kalau aku broken home juga gitu. Nah makanya aku gak mau mengulang kehidupan sebelumnya itu, apa yang aku hidupi dari kecil ke kehidupanku selanjutnya. Nah aku mikirnya, loh aku susah-susah sekarang, tapi sampai surga pun aku nggak capai gitu loh. Terus ini yang benar yang mana sih gitu. Jadi aku nyari banget. Iya. Wow. Keren. Tapi ya benar sih ya, orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Itu kan firman Tuhan ngomong begitu ya. Terus selama sudah terima Yesus, sudah dapat kepuasan, dapat jawaban ya gitu ya. Kehidupan kekristenan kan tetap aja yang namanya pergumulan hidup tetap masih ada dong ya. Nah itu gimana tuh waktu kamu nanggapin hal-hal seperti itu? Karena oke, terima Yesus satu hal, kita dilegakan, kita tahu nih keselamatan kita dan lain sebagainya. Tetapi kan sekolah kehidupan terus berjalan nih. Banget. Kamu tetap ada pergumulan yang baru lagi gitu-gitu. Nah itu gimana tuh di zaman-zaman yang itunya, pertumbuhannya tuh? Nah pertumbuhan imannya itu kayak ya namanya baru. Setelahnya kan aku juga akhirnya mau dibaptis gitu Pak. Akhirnya tolong dibaptis, dimateraikan gitu. Di situ yang aku kira, wah oke, aku udah terima Yesus. Oke, aku udah menang nih. Wah enak nih hidupku gitu kan. Iya. Itu ya, banyak orang kan salah di situ tahu, ya. Gitu kan. Karena ketidaktahuan itu. Tapi benar-benar ya di situ sendirian kan Pak. Kayak aku ngekos yang biasanya di rumah kita kayak apa gitu, semuanya tersedia. Tiba-tiba aku ngekos di kosan yang cuma 2x3 dengan kamar mandi di dalam, terus sendirian, anak perempuan pula yang nggak pernah bertahan hidup sendiri. Akhirnya bertahan hidup sendiri. Tapi aku ngerasain banget di situ, walaupun aku ngerasa nggak punya teman, terus aku juga serba susah gitu ya, dengan seadanya Tuhan tuh kayak urusin banget loh Pak. Kayak urusin aku benar-benar kayak ngegantiin papahku. Kayak di-provide banget. Semuanya benar-benar ada. Makanya kayak aku bilang kenapa presenter ini kerjaan yang dari Tuhan, karena dengan aku masuk presenter setelah ikut pageant Miss Putri itu kan aku dapat penghasilan dari si presenter ini. Gitu, sambil kuliah sambil kerja jadinya. Nah jadi yang paling menariknya lagi ketika jadi presenter adalah si produser sama direkturnya ini tahu aku nih agak pelok lidahnya. Jadi kalau R sama L itu gak bisa digabung. Jadi kayak Kapolres gitu. Jadi kayak ada kalah satu gitu. Kapolres. Iya kayak teror. Jadi agak kayak L sama R gak bisa dijadiin satu. Di dalam satu kata tuh pasti pelok gitu ya. Iya agak pelok gitu. Oh gitu. Terus Kapolres. Iya suara aku kan juga tipis kan Pak. Bukan yang kayak presenter-presenter yang harus deep suaranya. Oh gitu. Kalau presenter tuh memang dipilih yang lebih deep gitu ya. Iya yang lebih deep. Sedangkan suara aku tipis banget kan. Mesti ketemu Gaby. Wah suaranya keras banget. Oh iya. Ya dan alto banget gitu. Wah itu tebel. Bagus banget tuh Pak, sungguhan. Dia dulu waktu masih di Bandung jadi VJ-nya radio. Zaman dulu ya, tahun-tahun 80-an gitu-gitulah pokoknya. Iya, berarti itu audiogenik. Itu ada istilah gitu ya? Ada. Ada fotogenik, ada audiogenik. Wah, gue belajar sesuatu baru nih, audiogenik. Iya. Oh, wow. Jadi kalau misalkan Bapak nyalain TV, nggak usah lihat TV-nya, terus Bapak kayak suara presenter atau komentator itu kayak enak, terus kayak buat Bapak nyaman, jelas, clear gitu penyampaiannya, itu dia audiogenik. Tapi gitu. Kalau suara yang ngeganggu nih apa sih ngomongnya, itu kayak nggak cocok sebenarnya. Gue mau ntar pulang gue mau bilang sayang kamu audiogenik banget. Oh gitu ya. Iya. Seru juga ya. Oh
Oh jadi kamu masuk ke dalam kategori yang suara tipis. Iya, suaranya tipis di situ untuk mungkin aku nggak ngerti kalau ada pengaturan suara. Kalau di ruang kontrol MCR tuh aku nggak ngerti kan. Cuman waktu itu aku dibilang, aduh kamu nih sebenarnya nggak memenuhi spek sebagai presenter. Gitu. Kamu pengetahuan nggak ada. Terus look juga maksudnya ya perempuan pada kuliahan pada umumnya aja gitu. Terus ya kamu juga suaranya nggak memenuhi standar. Tapi saya percaya kamu bisa. Wow. Iya sampai sekarang Pak. Itu berkat Tuhan ya. Iya. Wow, pemeliharaan Tuhan justru ya gitu ya. Di mata dunia seolah-olah sepertinya tidak qualified, tapi di mata Tuhan ya karena kita disebut anak, ahli waris sama orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan, ya pemeliharaan Tuhan kan gak pernah gagal akhirnya. Iya benar. Jadi waktu kamu terima Yesus itu tahun berapa itu akhirnya tuh? Terima Yesusnya 2016. 2016, 10 Jadi, tahun lalu ya? Iya, lulus kuliah langsung. Oke. Wow, terus sekarang ini udah berkeluarga? Udah ada anak? Udah ada anak. Udah. Nah, punya tantangan baru lagi pastinya ya, tantangan di keluarga, terus jadi mother gitu ya. Kehidupannya sekarang ini apakah sudah pulih nih sama orang tua? Sejak saat itu? Sama orang tua akhirnya kalau sama ibu akhirnya kayak ya udah gitu, ya biasa aja gitu Pak. Tapi nggak terlalu sedekat dulu. Jadi kayak kenalan aja tapi nggak bisa sedekat dulu lagi karena kan kalau di agama sebelumnya tuh ada batasan antara agama yang dia punya sama yang luar gitu. Iya. Kalau sekarang ini kalau kita bicara di dunia presenter, Kartika itu aimingnya apa nih? Kan semua orang tuh pasti punya goal ya. Gue pengen nih nanti satu hari gue bisa kerjain jadi presenternya ini atau itu apa? Kamu tuh apa udah dalam kondisi yang kayaknya gue udah dapet nih semuanya? Atau kamu punya goal lagi nih setelah ini? Karena aku lihat di IG kamu dapat presenter terbaik loh. Iya Pak, aneh kan Pak? Itu keren banget loh. Itu aneh kan? Itu dapat award, itu baru aja ya? Yang itu baru aja, yang sebelumnya ada 2 lagi tuh yang Asian Television Award. Wow. Itu aneh banget sih Pak. Itu sampai suamiku sendiri juga kayak, kok bisa ya kamu? Hebat. Kok bisa? Kamu kan nggak ngerti gitu. Kamu kan seperti kan kamu bilang kamu nggak qualified gitu. Kamu bilang tadi kamu bisa jadi presenter terbaik. Iya. Dan Tuhan tuh selalu kasih aku program giliran yang aku mau nih Tuhan, programnya mau banget, kayaknya itu seru, itu kayaknya keren banget kalau aku ada di situ, nggak dikasih. Tapi selalu dia kasih program yang sustain, yang jangka panjang. Yang kayaknya Tuhan ini susah banget loh, aku bener nggak ya di sini gitu, kayak apa ya? Kadang kan kalau aku berdoa tuh karena aku jauh dari Bapak kan aku kayak Bapak ini boleh nggak sih? Bapak ini aku yang ini sustain nggak sih? Aku mampu nggak ya di sini? Jadi kayak lebih konsultasi sih kalau ke Tuhan tuh Pak Billy gitu. Jadi kalau sports itu yang kamu bilang sustainability-nya lebih panjang ya? Karena setiap tahun ya musim baru lagi gitu. Betul. Nah ketika lagi break itu kamu ngapain? Misalnya break nih, Premier League lagi break nih, kan ada masa hiatusnya tuh. Itu kamu ngapain? Masih ada program-program lain ya Pak. Seperti jadi apa? Terus-terusan jalan. Jadi tuh kalau di bola musim mulainya Italia, Inggris, Indonesia nggak selalu sama. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya yang satu udah selesai, yang ini masih jalan, yang ini masih jalan. Terus kayak banyak endorsement juga, banyak kerjaan-kerjaan dari yang luar sport. Kayak yang talk show, entertainment, terus pokoknya selalu disambung Tuhan gitu sampai dengan detik ini. Kayak selalu disambung. Bahkan Pak, kalau boleh kesaksian nikah sama suamiku pun itu juga kayak dimodalin Tuhan semuanya gitu loh Pak. Bayangin anak kosan, terus sendirian. Kalau yang namanya nikah pasti dong anak perempuan kayak pengen yang dress up yang cantik lah seumur hidup sekali, boleh nggak sih Bapak Once gitu. in a lifetime ya. Dan di situ aku baru mulai yang namanya jadi presenter, nggak terkenal, nggak dikenal sama sekali sebagai presenter. Follower cuman ribuan. Tiba-tiba aku sama suami, sama orang tua dari suami tuh kayak netapin iman, nggak apa-apa kamu kasih aja tanggal segini pokoknya, nanti Tuhan yang provide, kita doa. Terus ya udah, aku sama calon suami waktu itu bilang ya kita doa tiap malam. Itu ada
banget Pak, endorsan dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai semua souvenirnya Pak, sampai makanannya itu datang dalam bentuk endorsement kerjasama kolaborasi Pak, dengan dress yang Tepuk tangan. Tuhan dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat iya memang ya. sampai sekarang Pak, dressnya itu Dahsyat. sampai Tahun berapa tuh nikahnya? 2019. 2019. Oke, Iya. oke. Wow. Oh, sebelum Covid lagi. Iya pas banget Pas sebelum kan. Covid tuh ya. Aku punya anak pas Covid. Punya anak pas Covid malahan. Iya, Iya. Ya itu ya banyak orang punya anak pas Covid ya. Itu dia jadinya anak Covid. Iya. Kalau suami bergerak di dalam television juga. Dulu Bidangnya. modeling, sekarang Oke. usaha. Oke, iya. Nah, ini kisah yang dahsyat banget sih. Maksudnya yang tadi aku inspired banget tuh adalah kamu di semester 5 nyari keselamatan. Dan kamu mau pasti ada nggak sih keselamatan yang pasti buat saya. Kamu ketemu akhirnya sosok Yesus itu. Yang katakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang kenal menerima aku sebagai juru selamat aku adalah jalan kepada Bapa ya. Dan itu sebabnya kamu menemukan itu. Terus kamu bergumul, bahkan masuk ke dalam kos-kosan, dibuang sama keluarga dan lain sebagainya. Tuhan pelihara. Menikah aja dikasih endorsement dari mana-mana. Tuhan pelihara sampai hari ini. Iya. Nah, dan seperti Kartika juga bilang tadi, untuk yang nonton nih, terima Yesus, oke, kita lega, kita dapat keselamatan. Tapi sekolah kehidupan jalan terus ya. Banget. Dan itu tetaplah ada pergumulan-pergumulan yang ketika kita berjalan sama Dia, pastinya keindahan demi keindahan akan kita rasakan. Dan pengalaman kita yang makin dalam sama Dia tuh membentuk karakter kita ya, Yes, sampai hari betul. ini ya. Wow, saya cuman mau kasih tahu, kan kamu keluarga muda ya. Pokoknya ini satu hal, karena aku sudah dapat hasilnya karena anak-anak udah pada kuliah ya sekarang ya. Satu hal yang jangan pernah lupakan, mesbah keluarga. Iya. Pupuk itu sama anakmu, sama suamimu, setiap malam mesbah keluarga sama-sama, karena itu warisan yang paling hebat kau bisa berikan sama anakmu. Gitu. Jadi waktu bersama pas malam hari itu sebelum tidur, buat satu momen yang jangan buru-buru, tapi sharing firman sama dia. Iya. Nah dari kecil tuh dia akan lihat tuh orang tuanya seperti itu. Dia akan masuk ke dalam telinganya. Sampai kemarin anakku bilang gini, Dedi terima kasih. Waktu kita mau pisah ya, yang anak bungsuku. Iya. Terima kasih buat firman yang Dedi udah kasih sama aku, sama kakak dari kecil. Dan itu gak akan kembali dengan sia-sia. Jadi itu jadi fondasi buat hidupnya mereka gitu. Ya kan? Itu anak yang kecil umur berapa sekarang? Pak? Sekarang dia baru, dia waktu pergi kemarin dia 18, sekarang dia baru turn 19, baru aja 19 tahun. Jadi dia tuh kakaknya 26 tahun tahun ini. Jadi mereka itu dari kecil udah terbiasa mesbah keluarga. Nah sekarang kita memang susah nih karena dua-duanya tinggal di 2 time zone yang berbeda. Dan kita harus telepon-teleponan terpisah berarti kan. Tapi tetap berdoa bersama gitu. Jadi kalau dari aku nasihat buat Kartika sama suami, bangun mesbah keluarga. Amin. Itu luar biasa banget. Ya, Karena I will. itu nanti anakmu dapat warisan yang luar biasa dalam hidupnya dia gitu loh. Dan biasanya pergumulan-pergumulan yang kita terima nanti sekolah kehidupan itu kita laluinya sama-sama dengan doa gitu. Amin, Luar biasa amin, kan. amin. Tadi belum dijawab pertanyaan. Jadi kamu goalnya apa nih setelah ini kan biasanya kan presenter nih tantangan gue nih gue pengen ini, atau memang gak dikasih sama Tuhan seperti kamu ngomong tadi. Kamu pengen jadi apa lagi gitu? Jujur tuh kalau di dalam dunia presenter ini kayak puji Tuhan semua udah boleh dikasih icip sama Tuhan. Apa yang dulu aku harapkan gitu. Kayak udah tervalidasi gitu. Iya. Kayak iya bener kok, kamu udah bagus kok gitu. Seakan seperti itu. Cuman sekarang lagi mencoba dunia baru, dunia usaha gitu Pak. Iya. Ini tantangan baru lagi nih. Usaha bisa di-spill atau enggak? Boleh. Usaha Aku apa? lagi coba usaha activewear sama jersey gitu. Jadi Bapak juga bisa custom. Gitu. Kalau ada yang mau Baju ya? Iya. Iya. Iya, sportwear. Sportwear. Oke. Itu udah ada tokonya atau belum? Atau lagi dirintis? Lagi dirintis. Iya, Iya, lagi. Nanti rencananya masuk online. sampling. Iya, online juga. Terus kalau misalkan ada yang mau kayak pesan order PO gitu juga bisa. Tergantung kayak misalkan event mereka mau modelnya kayak gimana, boleh juga. Tapi sportswear ya? Iya, sportwear, jersey, apapun bisa sih sebenarnya Pak. Wow, oke. Gitu. Ya itu seperti paralel sama apa yang kamu lakukan lah ya, yang jadi presenter sport ya. Wah keren. Wah aku doakan itu sukses juga. Amin. Dan itu bisa custom juga ya? Boleh custom. Oke. Iya. Wah boleh ntar gue pesen deh. Nah ya sekarang kalau misalnya ada sahabat kopi yang bertanya nih,
Kartika, aku juga dalam pergumulan yang sama misalnya. Aku lagi bergumul nih, lagi cari kebenaran itu. Jawaban kamu apa kira-kira? Aku cuma mau kuatin buat semua sahabat kopi. Aku juga pernah mulai dari bukan nol lagi tapi minus, no privilege sama sekali, nggak ada warisan, nggak ada siapapun di sebelah. Tapi kalau ada Tuhan pasti semua diurusin. Wow, iya. Kalau ada Tuhan, penyertaan Tuhan nggak pernah gagal ya. Dan aku tadi terharu banget sih dengerin waktu kamu bilang tinggal di kos-kosan yang tadinya semua di rumah ada. Iya. Kamu harus semuanya lakuin sendiri, perempuan lagi ya, sendirian gitu ya. Tapi penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Manusia bisa buang kamu, Tuhan gak pernah buang kamu. Iya. Bahkan waktu ya namanya baby blues ya Pak ya. Aku kan 2 anak nih sekarang, kayak baby blues tuh hit me harder banget. Hit me hard banget kayak. Kenapa? Kayak penjajakan adaptasinya itu agak susah gitu. Kayak Kembar nih anaknya 2? Enggak, cewek cowok. Oh, cewek itu cowok. Beda 1 tahun 9 bulan. Oke. Iya. Terlalu cepat, terus aku kan nikah muda juga nih. Iya. Jadi mungkin belum stabil secara emosi juga kali ya. Terus kayak aku sambil kerja juga. Mungkin jadi kesibukannya tuh terbagi. Aku pengen jadi kayak hadir buat anak-anak. Aku gak mau anak-anak gak ngerasa aku tuh ada gitu. Tapi juga aku nggak bisa ninggalin tanggung jawabku, kontrakku yang di sini gitu. Jadi kayak lebih ke waktu sih Pak. Gitu. Kemarin tuh sempet kayak wah jadi nggak doa, jadi kayak lupa kalau Tuhan tuh udah urusin semuanya, ngapain susah-susah gitu. Makanya dalam 1,5 tahun terakhir tuh lagi berbenah iman lagi gitu. Tadi sempat insomnia juga. Cuman ya buat apa, kan Bapak pernah bilang Petrus bahkan di penjara tuh habis Yakobus dipenggal, tidurnya tuh nyenyak banget sampai dicolek-colek sama malaikat gitu. Bener. Itu pertama kali kisah di Alkitab yang malaikatnya datang, manusianya nggak bangun. Itu lucu. Iya kan, sampai ditepok. Berarti kan tidur nyenyak ya. Berarti kalau misalnya kita di dalam Tuhan, harusnya kita dapat sukacita, damai sejahtera dan bisa tidur nyenyak. Iya. Oh, kamu nyimak juga tuh khotbah ya? Iya. Aku suka soalnya Bapak kayak terus nyiramin aja gitu. Oke. Wah, puji Tuhan lah, puji Tuhan. Kalau bisa jadi berkat, puji Tuhan. Jadi sempat ngalamin baby blues, sempat ngalamin masa-masa seperti itu. Ya memang harus ya, semua kita harus lewatin masa-masa seperti itu. Pernah dibawa nggak tuh anak-anak ke tempat syuting? Pernah, karena aku penasaran banget. Mereka tuh ngegemesin kan, jadi aku takut aja setiap keluar pasti selalu dicoelin gitu. Tapi satu ketika kayak ya udahlah, pengen diajak kemana-mana aja gitu. Dan puji Tuhan aku tuh punya anak-anak yang santun, terus bukan anak-anak yang ngerepotin orang gitu loh Pak. Anak-anak yang selalu disukain sama semuanya. Terus puji Tuhan mereka juga di TK-nya tuh selalu berprestasi gitu. Jadi kayak wah Tuhan paket lengkap banget. Bahkan punya anak perempuan sama anak laki-laki tuh waktu di altar itu definitely kayak exactly my wish gitu, kayak permintaanku ke Tuhan. Yang pertama perempuan, yang kedua laki, sama sama gue. Dan minta kayak Tuhan boleh nggak nanti abis ini aku punya anak gitu. Kayak kan waktu itu aku pernah bilang gak mau punya anak, lagi berdoa di dalam gitu, yang lagi di altar gitu Pak. Kalau waktu itu aku bilang gak mau punya anak, gak mau nikah, aku cabut ya Tuhan, gak jadi ngomong kayak gitu. Nanti boleh gak kalau aku minta yang pertama tuh perempuan aja, terus jangan lama-lama ya kosongnya, biar nanti aku masih muda, anakku udah gede gitu. Iya, biar bisa jadi temenan gitu ya. Yang kedua nanti yang laki-laki aja ya Tuhan, 1 tahun aja bedanya boleh ya Tuhan gitu. Iya, wow. Kayak wow, itu kayak benar-benar sih. Pak Billy pernah bilang kan kayak hubungan kita sama Yesus tuh tergantung apa yang di pikiran kita. Nah kayak aku juga nge-suggest kayak teman-teman kayaknya jangan merasa Tuhan tuh jauh. Sebenarnya dia juga kan Bapak kita, nggak mungkin seorang Bapak pengen anaknya kenapa-napa. Masa iya Bapak punya anak 5 di mall hilang 1, ya udahlah masih ada 4 kan, nggak mungkin gitu. Iya. Pasti dicariin gitu kan, kayak betul. Lari dia nyari balik terus kayak gitu. Betul. Wow, keren. Thank you banget Kartika. Ini very inspiring. Aku nggak tahu loh, kamu tadi kita nih by the way gue baru tahu nih kesaksian dia bahwa hidupnya seperti itu dulu, terima Yesusnya seperti itu. Benar-benar baru tahu, dan sangat-sangat membangun sekali. Dan pastinya hari ini banyak yang nonton lagi juga di dalam persimpangan jalan ya, lagi pengen ambil keputusan juga, mungkin seperti yang tadi Kartika juga ngomong, rasa sendiri gitu ya dalam hidup ini. Silakan sahabat kopi,
mau dengar dari Kartika sendiri apa? Go ahead. Buat sahabat kopi yang sekarang atau yang pernah ngerasain bergumul atau sendiri, yang sekarang mungkin ngerasa semuanya runtuh, gak berhasil, kamu tuh gak pernah sendiri. Tuhan pasti sebagai Bapa kita di sorga pasti selalu ngelihat anaknya. Gak mungkin dia tuh ngebiarin kita jatuh. Gak mungkin seorang Bapak gak mengasihi anaknya. Gak mungkin seorang Bapak tuh ngelepasin anaknya. Kalau kita sebagai orang di dunia aja nggak mau anak kita kenapa-napa ya, pasti Bapa di sorga lebih dari itu, lebih sempurna lagi kasihnya buat kita. Amin, amin. Yes. Gua percaya banyak banget yang diberkati, banyak banget yang pastinya dibukain pikirannya. Kalau lagi mau ngambil keputusan, mudah-mudahan kita berdoa. Pembicaraan kita itu bisa jadi berkat, bisa menjadi eye opener for you untuk membuka pikiran kita dan juga jiwa dan roh kita juga untuk akhirnya bisa tahu bahwa sumber dari segala-galanya itu hanya Yesus. Ya, kamu dapat kepuasan, dapat kelegaan, bahkan di masa-masa sulit Tuhan menolong, dan sampai titik ini pemeliharaan Tuhan gak pernah gagal. Amin. Ya, doaku kamu suami sama 2 anak terus dibawa naik sama Tuhan. Amin. Dan pokoknya jangan lupa mesbah keluarga. Iya, mesbah keluarga. Pokoknya bangun itu sama mereka, dan nanti kalian kalau mereka udah besar, kalian akan lihat sesuatu yang pastinya melegakan sebagai orang tua. Amin. Karena kita bisa siapin harta, jabatan, status, ketenaran, uang, bahkan perusahaan sama anak kita. Tanpa warisan firman bisa hancur. Amin. Tapi ketika kita kasih firman, apapun yang kecil di tangan mereka bisa jadi perkara besar. Amin. Jadi itu sih nasihat kamu karena kamu masih keluarga muda. Iya. Dan aku udah lihat nih soalnya hasil ini sama 2 anak. Persis sama-sama juga nih, cewek sama cowok. Berat banget waktu mereka pergi tuh, berat banget untuk kita pisah karena dekat sekali ya. Iya. Tapi satu hal yang melegakan aku dan istri adalah mereka betul-betul fondasinya kuat. Jadi biarlah itu jadi juga jadi budaya di keluarganya Kartika. Amin, dan amin. thank you Ya, banget Babili. udah datang, thank you banget udah bagikan kesaksian yang luar biasa. Ya, God bless you, and terus present the sports. Dan siapa? Pastinya pengen MU juara ya. Pengen MU juara, enggak musim ini tapi yakin musim depan. Musim ini kayak susah ya. Iya, udah nggak mungkin Udah lagi nggak sisa mungkin ya. pekan. Iya. Udah nggak mungkin. Siapa kira-kira musim ini prediksinya? IPL. Kayaknya City lagi ya, maaf banget ya Arsenal. City lagi ya. Iya, tapi Udah nggak tahu disalip sih. Arsenal ya. Iya begitu. Tipis. banget. Nomor ya. 1 tetap Arsenal. Oh, nomor 1 City sekarang. Iya. Oh, Arsenal dulu. Tapi Oh, habis menang. Oke. Kalau City bisa naik. Oh. Yang 2 kali kalah. Oh gitu. Jadi ada kemungkinan City nih juara nih. sebagai orang jahat. Ya. Kalau versi Iya. MU tuh paling kesal sama siapa sih? Sebenarnya yang nggak suka juga sih sama City. Iya, karena bebuyutan kan? juga ya. Iya kan. Cuman Iya. nggak suka aja kalau tiba-tiba Arsenal menang aja gitu kan. Oh, Habis dia iya, runner iya. up. Ya siapa aja menang gak suka lah ya pasti. Iya. Kalau Italia siapa suka jagoannya siapa? Di Italia tuh nggak terlalu ada yang suka, soalnya kan makin lama makin turun juga kan. Iya ya, Nah, yang musim ratingnya ini juga makin cuman turun. yang lagi oke tuh Pak, ini dong Como, kan pemiliknya orang Indonesia. Oh iya, dia masuk Como. loh zona Eropa ya. Iya. Itu divisi 1 ya? Iya, Serie A. Como, oke. Suka sama Liga Spanyol? Liga Spanyol suka juga? Iya, Barcelona. Bapak? Saya paling gak suka sama Liga Spanyol karena ngebosenin bagi aku. Karena gini, dia lagi gitu. Real Iya. Madrid lagi, Barcelona lagi, bosen gitu. Iya. Kalau IPL kan bisa kompetitif dinamikanya ya. luar biasa gitu kan. Bisa Iya, ini, bisa itu, bisa tiba-tiba berapa tahun yang lalu tuh siapa juara? Siapa tuh? Leicester. Iya, Siapa tuh? Leicester. Ya pernah kan? Pokoknya itu asik banget sih, dinamikanya Iya. asik banget sih kalau buat aku ya. Tapi ya mudah-mudahan, ya tapi nggak bisa lah ya. Mudah-mudahan tahun depan lah ya MU juara. Liga Indonesia ada Pak? Liga Indonesia kesukaan gue Persipura. Woi, fans berat Persipura karena I love Papua. Yes. Gue suka banget lihat Persipura. Wah. Sampai kapanpun die hard Persipura. Woi. Kalau istri gue Persib. Iya pasti Persib lah. Iyalah Persib dia gitu. Oke, thank you banget. Iya. Thank you banget sahabat kopi. Jangan lupa ditonton lagi, dibagiin biar teman-teman juga banyak dapat berkat dan juga dapat jawaban atas pertanyaan hidup ini. Thank you Kartika. Dan jangan lupa subscribe, like dan juga share Billy's Coffee Table di YouTube, di IG dan juga di TikTok. Until next time, from me and from Kartika. God bless you.